Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi bersama kalian semuanya, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa dari UKM Kependudukan Unesa. Sudah hadir bersama saya Mbak Rizka dan Mbak Tamara. Selamat datang Mbak Rizka dan Mbak Tamara di studio Radio Unesa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik, Mas. Sangat baik ya. Tetap semangat ya. Selalu semangat. Selalu semangat walaupun masa pandemi yang masih berlangsung saat ini ya. Oke, rekan Unesa, saya akan berbincang-bincang bersama Mbak Rizka dan Mbak Tamara tentunya untuk memberikan informasi terkait UKM Kependudukan. Sebelumnya Mbak Rizka dan Mbak Tamara silakan untuk menyapa rekan Unesa semuanya, memperkenalkan diri supaya lebih dekat, lebih akrab gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih, Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Unesa. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari jurusan PGSD angkatan 2019. Saya di sini sebagai anggota UKM Kependudukan Universitas Negeri Surabaya. Dan Kak Tamara? Halo rekan Unesa, mungkin selamat pagi, selamat siang, terserah kalian nontonnya pagi apa siang. Perkenalkan, nama saya Tamara Berliana Putri, Ketua UKM Kependudukan Universitas Negeri Surabaya. Saya jurusan Pendidikan IPS angkatan 2018. Ya, sudah hadir bersama saya Mbak Tamara dan Mbak Rizka dari UKM Kependudukan Unesa. Bisa dijelaskan nggak Mbak mengenai UKM Kependudukan Unesa itu seperti apa? Mungkin dari sejarahnya, kegiatan-kegiatan secara garis besar bisa disampaikan. Silakan. Jadi UKM Kependudukan Universitas Negeri Surabaya ini dulunya itu bukan UKM, tapi lebih ke Formalindo, Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan dari 2014. Formalindo ini kayak tangan kanannya BKKBN untuk memberikan info kepada mahasiswa tentang kependudukan itu apa, isu-isu kependudukan itu apa. Karena mungkin di mahasiswa ini nggak kurang sih ya, mungkin sedikit lah pengetahuannya gitu. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa untuk tahu tentang kependudukan itu apa saja gitu. Karena dengan adanya UKM Kependudukan ini bisa mewadahi tentang mahasiswa, tentang warga Indonesia agar bisa menjadi penduduk yang berkualitas, berdaya saing, dan tentunya bukan hanya sekedar menjadi penduduk di Indonesia, seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi penduduk biasa, Iya, tapi betul. penduduk yang berkualitas, berdaya saing dan Berkualitas. berwawasan Iya. kependudukan itu tadi ya. Oh, jadi sebelumnya itu belum UKM ya Mbak ya? Masih Formalindo. Masih Formalindo. Formalindo baru terbentuk resmi jadi UKM pada tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Dari tahun ke tahun Mbak, untuk menjaga eksistensi dari UKM Kependudukan itu seperti apa? Baik, untuk menjaga eksistensi agar UKM ini bisa berkembang, bertahan, yang pasti kita bisa menjadikan semua UKM ini anggotanya bisa berintegrasi, karena dan kita berintegrasi maka saya yakin UKM ini bisa bertahan dan berkembang. Dan tentu saja tidak melupakan dari adanya pembina dari UKM Kependudukan sendiri yang selalu gencar dan selalu memberikan kita motivasi, sosialisasi, dan arahan agar bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang berdaya saing tersebut, sehingga UKM Kependudukan ini bisa terus bereksistensi sampai sekarang. Dan ditambah juga dengan adanya perlombaan, lalu pertukaran mengenai UKM Kependudukan yang ada di Jawa Timur. Pokoknya pastinya seru deh untuk ketika bergabung di UKM Kependudukan ini. Tambahan, Kak? Mbak Rizka silakan. Mbak Tamara mungkin ada tambahan? Cukup sih tadi. Iya. Udah jelaskan semuanya. Iya, oke. Jadi untuk menjaga eksistensi dari tahun ke tahun itu seperti itu ya Mbak ya. Jadi banyak kegiatan, banyak proses yang dilalui di UKM. Jadi saat berkegiatan juga banyak manfaatnya yang diberikan untuk para anggota-anggotanya ya. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan di UKM itu seperti apa Mbak? Untuk rutinannya itu kita ada temu genre. Itu setiap 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan 2 kali. Itu kita adain bergantian di Lidah sama di Ketintang. Harinya itu menyesuaikan, kadang Rabu atau Jumat atau Kamis gitu. Menyesuaikan anggota sih.
Jadi untuk jadwalnya sendiri fleksibel gitu ya, Mbak. Jadi dari rekan Unesa mungkin bingung-bingung jadwal nanti tabrakan sama kuliah itu nggak akan terjadi ya, karena bisa menyesuaikan jadwalnya pertemuan itu dilakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Okay. Tapi kemungkinan nggak hari Jumat, soalnya banyak yang pulkam. Iya, hari Jumat, Sabtu, Minggu dimanfaatkan untuk pulkam biasanya kalau masih mahasiswa baru biasanya seperti itu. Mahasiswa lama pun juga seperti itu ya. Oke, kemudian dari fasilitas mungkin atau inventaris yang menunjang dalam berkegiatan di UKM Kependudukan ini seperti apa, Mbak? Untuk fasilitasnya kita ada tadi sekret, di dalam ya sekretnya mungkin normal lah, print, meja, kipas gitu. Terus kita juga dapat fasilitas dari BKKBN untuk berkegiatan apapun yang kita butuhkan, dari dana atau yang lainnya gitu. Karena kan kegiatan atau UKM Kependudukan ini kan naungan langsung dari BKKBN Jawa Timur, sehingga ketika kita melaksanakan suatu kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan UKM Kependudukan bisa langsung dibantu dari BKKBN Jawa Timur, sehingga kalau adanya kesulitan bisa langsung dimudahkan. Seperti itu. Dulu saat SMA ya, Mbak, ini kita bercerita pengalaman ya. Dulu saat SMA ada ekstrakurikuler PIKR. Ya, nah, mungkin ada sinergi antara UKM ini dengan PIKR yang ada di sekolah, atau mungkin apa yang dipelajari di PIKR kelanjutannya ya di UKM Kependudukan ini bisa disampaikan. Ya, jadi PIKR itu lebih di SMA. Ya, betul, itu tadi betul. Ada kan BKKBN itu ada berapa program gitu saya lupa. Kalau di masyarakat itu KB, kalau PIKR itu di remaja, kalau UKM Kependudukan atau Formalindu itu kalangan mahasiswa gitu. Jadi kalau misal PIKR sama UKM Kependudukan itu lanjutan, kayaknya sih enggak, tapi lebih kayak memperdalam gitu. Iya, kayak misalnya PIKR itu kalau di kalangan remaja isunya pengetahuannya seberapa gitu. Nanti kalau di UKM lebih tingkat lagi gitu. Jadi, lebih terus sosialnya kan juga banyak yang di mahasiswa atau UKM gitu. Betul. Mbak Rizka ada tambahan, silakan. Ya. Jadi mengenai kependudukan sendiri kan dari BKKBN pusat maupun Jawa Timur ini mewadahi, sehingga baik dari kalangan yang sampai bawah sampai tertinggi itu bisa diberikan pendidikan seperti PIKR atau ekstrakurikuler kependudukan ini, sehingga dari kalangan atau strata yang paling bawah dan paling tinggi bisa terwadahi mengenai kependudukan. Sehingga harapannya dengan adanya ekstrakurikuler atau kegiatan mengenai kependudukan bisa menjadikan kita aware dan mengerti bagaimana sih menjadi pendudukan yang baik dan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap negara Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi untuk rekan Unesa semuanya yang di SMA dulu pernah berkegiatan di PIKR, nah bisa memperdalam ilmunya mengenai kependudukan dan lain sebagainya di UKM Kependudukan ini. Jadi kalaupun untuk teman-teman yang belum punya bekal, tidak masalah. Yang penting kalian punya niat untuk belajar, berproses bersama, nanti dari rekan-rekan UKM Kependudukan akan membina, akan melatih, akan memberikan ilmunya untuk kalian semuanya. Ya. Kemudian untuk pembina sendiri, Mbak, dari UKM Kependudukan ini siapa? Dari tahun ke tahun sih pembinanya ganti ya. Yang pertama itu Bu Ita, dosen geografi. Terus selanjutnya itu Pak Ali Imron, dosen IPS. Untuk tugasnya itu buat konsultasi kalau ada masalah, ada yang kurang gitu, kita konsultasinya tanyanya ke pembina gitu. Apakah saat berkegiatan rutin atau pertemuan rutin pembina selalu hadir atau seperti apa? Untuk kegiatan rutinnya pembina tidak selalu hadir sih, tapi ada hadir tapi tidak selalu. Mungkin kalau terus pembina juga kadang kalau dia jadi kayak narasumbernya gitu, dia hadir, atau dia cuma mau menyapa gitu, dia hadir. Karena kan Pak Ali sendiri ini kan merupakan orang yang biasanya tuh suka memberikan amanah kepada ketuanya, sehingga
dengan adanya amanah dari ketuanya bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari anggota UKMK sehingga dari ketua nanti bisa disampaikan langsung kepada pembina. Seperti itu melalui perantara. Dari pertemuan-pertemuan rutin mungkin saat pertemuan 2 minggu sekali itu mungkin ada materi yang disampaikan mungkin dari pemantiknya sendiri biasanya dari UNESA sendiri atau mungkin mendatangkan dari BKKBN atau dari luar. Selama ini tuh kita ada juga dari UNESA, ada juga dari luar. Contohnya dari KMK Jawa Timur, Koalisi Muda Kependudukan Jawa Timur. Ada juga dari PKBI. Terus ada juga dari demisioner kita yang udah tua-tua itu juga mengisi. Sudah berpengalaman. Iya, udah berpengalaman itu juga kadang mengisi materi gitu. Oke. Banyak sekali yang akan kita bincangkan bersama rekan-rekan dari UKM Kependudukan UNESA. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentu dalam program Bincang UNESA Bisa. Masih bersama Mbak Rizka dan Mbak Tamara ya dari UKM Kependudukan UNESA. Baik, tadi banyak cerita mengenai berbagai kegiatan dari UKM Kependudukan saat situasi sedang normal ya. 2 minggu sekali pertemuan, berkegiatan dan lain sebagainya. Mungkin kegiatan yang dilakukan selama masa pandemi, Mbak, ini seperti apa dari UKM Kependudukan? Dari kegiatan UKM Kependudukan selama pandemi kita juga ada temu genre, cuman online. Jadi kita melalui WhatsApp group, kan kadang temu genre yang waktu offline, maksudnya sebelum ada pandemi itu khusus buat anggota aja. Lah pada kemarin ada pandemi itu kita buka buat luar. Jadi buat mahasiswa luar kita boleh ikut masuk gabung. Kita udah ngelakuin 2 kali dengan tema yang berbeda. Gitu. Untuk saat ini dengan adanya pandemi, salah satu kegiatan yang bisa kalian lihat dan kalian tonton yakni seminar online, di mana seminar ini merupakan seminar untuk mengajak kalian para generasi muda agar bisa berkontribusi dan berperan aktif terhadap negara kita. Dan seminar ini merupakan didatangkan dengan narasumber yang luar biasa yang dari KMK Pusat, lalu dari Kepala Perwakilan BKPN Jawa Timur, sehingga meskipun kita pandemi ya Mas, tapi kita tetap berproduktif dengan cara seminar online ini yang dikemas dengan sangat baik. Seperti itu. Ya. Untuk kepanitiaannya sendiri dari teman-teman UKM? Iya, betul. Silakan. Panitianya dari teman-teman UKM sendiri. Gitu. Untuk pelaksanaannya? Itu tanggal 22 Agustus besok Sabtu. Oh, belum ya. Berarti tanggal 22 Agustus untuk rekan UNESA semuanya yang mau ikut bisa masih dibuka atau bagaimana pendaftarannya? Sudah ditutup. Oh, sudah ditutup. Sudah memenuhi kuota. Jadi walaupun di situasi pandemi seperti ini, UKM Kependudukan tetap berkegiatan, tetap berkontribusi untuk nusa bangsa tentunya ya. Oke. Jadi tanggal 22 Agustus mendatang akan ada Seminar Nasional Kependudukan Virtual. Disiarkan melalui YouTube atau hanya YouTube sama Zoom? Zoom ya. Oh, jadi rekan Indonesia bisa menonton di YouTube
YouTube-nya Official Unesa. Official Unesa juga. Oh ya, nanti bisa disiarkan di radio juga mungkin ya. Dibantu nanti. Siap. Oke. Baik, untuk di UKM kependudukan ini, Mbak, mungkin jumlah anggotanya berapa, Mbak, dari tahun yang aktif ini? Tahun sekarang ya, Tahun Mas. sekarang. Sekitar 50-an. 50 ya. 50-an. 50. Itu beserta ketua dan lainnya. Jadi banyak juga ya, Mbak ya. Alhamdulillah banyak juga ya. Kemudian untuk persentase antara laki-laki dan perempuannya mungkin bisa diceritakan. Lebih banyak perempuan sih. Lebih banyak perempuan iya, ya. Kalau laki-lakinya lebih sedikit. Nggak sampai 5 mungkin. Nggak sampai 5. Nggak sampai 5. Soalnya kan mungkin orang-orang mikirnya apa sih kependudukan, paling bahas KB, apa suntik gitu kan. Iya. Padahal di kependudukan sendiri lebih dari itu ya, Mbak ya. Kalau kita Kan bisa ada administrasi kayak apa, bahas KTP juga, KK juga, terus ada narkoba juga, seks bebas juga. Terus banyak sih, Mas. Nggak cuma masalah sekadar KB ya. Iya. Yang taunya KB ya, Mbak, padahal lebih dari itu. Lebih dari sekedar lingkup KB Iya, saja. Jadi kalaupun belum masuk ya pasti belum tahu ya. Belum tahu. Kalau sudah masuk, sudah merasakan, jadi kalian pasti tahu gitu ya. Oke, kemudian anggota-anggota itu datang dari berbagai fakultas kah atau mayoritas dari fakultas A kah? Mungkin bisa disampaikan. dari berbagai fakultas sih, Mas. Tapi selama tahun-tahun ini ada yang belum masuk sih, Vio. Oh. Mungkin tahun depan ini bisa Vio dikusertakan dan jangan lupa untuk mendaftar. Iya, mungkin dari rekan-rekan Vio sibuk di Di latihan-latihan olahraga, olahraga ya. Tapi sudah mayoritas fakultas di UNESA ini sudah Iya. ikut di FT, FMIPA ada, Semua ya, FIB, FBS juga ada. Tapi lebih banyak yang di Ketintang. Ketintang. Ya, oke. Mungkin dari rekan-rekan UNESA yang ada di FBS atau di FIP, FIO yang ada di kampus Lidah bisa menjadi list untuk ikut UKM ya. Walaupun di Ketintang, kalaupun punya keinginan, punya niat untuk berkontribusi, bergabung, mengapa tidak gitu ya. Betul. Oke, kemudian mungkin para mahasiswa baru yang masih awam, masih belum mengikuti kegiatan kependudukan, kalaupun yang sudah punya bekal PIK-R dan lain sebagainya, mungkin sudah ada gambaran nih yang tentang yang dipelajari, yang disampaikan ilmu-ilmunya, mungkin ada gambaran. Kalaupun yang masih awam mengenai kependudukan, mungkin ada syarat khusus saat memasuki UKM kependudukan ini, Mbak? Oke. Mengenai syarat khusus, kami rasa untuk bergabung di UKM kependudukan ini tidak memerlukan syarat yang benar-benar untuk memberatkan. Cukup disertakan dengan niat, komitmen, dan mau benar-benar berkontribusi terhadap negara kita. Karena saat ini Indonesia sedang memasuki bonus demografi yang mana nanti usia produktifnya lebih banyak daripada usia non produktif, sehingga kalian yang ingin mau bergabung dengan UKM kependudukan jangan ragu dan bisa diberikan pokoknya niat yang tulus gitu aja udah cukup, gak perlu persyaratan yang benar-benar memberatkan ya. Ada tambahan mungkin, Mbak? Nggak ada sih, nggak ada persyaratan. Nggak ada. Cuman niat benar-benar niat gitu aja. Mengenai nanti kalau nggak bisa atau benar-benar masih terlalu harus gimana, tenang saja, nanti bakal diarahkan oleh kami semua ya Kak ya. Mengenai nanti seperti harus apa, pasti akan diarahkan dan dibimbing seperti itu. Nah ya itu, diarahkan dan dibimbing oleh rekan-rekan dari UKM kependudukan gitu. Jadi jangan khawatir rekan UNESA semuanya, kalau memang kalian memang belum punya bekal apapun, nanti pasti dari rekan-rekan UKM kependudukan akan membimbing sampai bisa, Ya, sampai bisa menjadi penduduk yang berkomitmen untuk bangsanya, mempunyai kontribusi untuk bangsa Indonesia yang baik gitu ya. Kemudian mungkin maba, mahasiswa baru masih belum mengerti apapun mengenai kependudukan. Mungkin ada treatment khusus saat awal-awal pertemuan, mungkin seperti apa, Mbak?
Samara? Untuk treatment khususnya saya rasa nggak, mungkin cuman dikasih tahu kependudukan itu apa, isu-isunya itu apa, terus kita nanti kedepannya akan membahas apa, seperti itu. Nanti juga ada pelatihan sih, tapi pelatihannya lebih ke kayak kepenulisan, terus desain grafis kayak gitu, sama ini keorganisasian gitu. Mungkin nanti untuk memberitahukan bagi mahasiswa baru bisa nanti melalui menghubungi kita dan memfollow akun IG kita UKM Kependudukan. Di sana nanti kita akan memberikan sejumlah informasi yang menarik tentang UKM Kependudukan, sehingga nanti kalau kalian yang belum tahu dan ingin mengetahui secara detail tentang UKM Kependudukan bisa lanjut di IG UKM Kependudukan. Nah itu, jadi informasi-informasi yang belum tergali saat wawancara ini bisa kalian gali sendiri di Instagramnya UKM Kependudukan Unesa ya. Jangan lupa di follow, di kepoin Instagramnya. Bila perlu kalian memang ingin mempunyai niat berkontribusi di situ, bisa DM tanya-tanya. Nanti pasti dijawab dan diarahkan tentunya ya. Kemudian hal dasar Mbak, hal dasar yang dipelajari di awal sekali saat mereka bergabung itu apa Mbak? Menjadi bekal. Waktu open recruitment gitu ya. Ya itu tadi Mas, kayak isu-isunya kependudukan itu apa, sama lebih ke organisasi, apa manajemen waktu kayak gitu-gitu sih. Untuk saya tambahkan ya Kak, izin menambahkan. Untuk hal dasar yang kita pelajari ketika maba bergabung, yang pasti kita di sini membangun tali silaturahmi, kekeluargaan, karena ikatan merupakan hal yang penting untuk kita lakukan agar hubungan UKM Kependudukan ini bisa terjalin dengan baik. Selain itu, kita nanti juga bisa mempelajari mengenai kependudukan untuk mempersiapkan masa depan kita yang baik, karena kependudukan ini kan merupakan bekal kita ya untuk merancang mengenai pernikahan, mengenai KB, dan sehingga kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya seperti apa, kita bisa mengarahkan dan mengaplikasikan ilmu yang kita gunakan ini untuk masa depan kita. Seperti itu. Berarti nanti lebih siap untuk menghadapi masa yang akan datang gitu ya. Oke. Kemudian dari UKM ini sendiri ada kompetisi-kompetisinya nggak Mbak? Ada sih. Ada ya? Dari mungkin UKM lain mengadakan, kita ikuti. Ada juga, ada debat, ada kompetisi cerdas cermat juga. Itu tahun lalu kita juara 1 debat sih. Terus ada juga apa ya, kayak lomba poster-poster gitu, memperingati hari kependudukan dunia, hari keluarga gitu. Pokoknya banyak, kalau kalian mau bergabung terus kepoin, nanti kalian tahu pasti banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi banyak kompetisi juga yang diikuti ya Mbak. Mungkin untuk mempersiapkan mengikuti kompetisi itu ada proses-proses tersendiri atau bagaimana, bisa disampaikan pengalaman-pengalamannya? Untuk mempersiapkannya kita mungkin kayak debat, kita belajar kayak materinya dulu, terus kalau yang cerdas cermat sih seperti itu gitu sih, lebih nggak ada lagi. Mungkin nanti setelah adanya maba kita bisa mengkonsep bersama-sama mengenai kemajuan UKM Kependudukan ini seperti apa. Selain mengikuti, mungkin dari UKM Kependudukan juga ada event tahunan, mungkin ada event-event menyelenggarakan perlombaan dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan juga. Ya, di kependudukan itu ada event tahunan namanya TGPE, The Great Population Event. Ini kita udah tahun ke-6 menyelenggarakan TGPE ini. Di situ nanti ada lomba K-pop, kan soalnya sekarang udah nggak boleh olimpiade ya. Ada K-pop, kompetisi population, terus ada poster, ada juga LKTI. Untuk ketiga lomba ini bisa diikuti oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa itu LKTI sama poster. Kalau yang K-pop ini khusus SMA gitu. Biasanya dilaksanakan di semester ganjil atau di semester genap? Semester genap Oktober November gitu. Oh gitu. Genap ya? Ganjil. Oh ganjil. Iya. Iya. Ganjil ya. Jadi
Di bulan Oktober ya? Ya, Sekitar bulan Oktober, November ya. Nah, kan ini masa pandemi, mungkin nanti untuk kegiatannya dialihkan seperti apa, Mbak? Untuk kegiatan lombanya. Betul. Ya, untuk kegiatan lombanya kita insya Allah online semua. Online. Untuk K-popnya kita pakai CBT. Mungkin untuk LKTI sama poster, kalau posternya kita bisa post IG. Kalau LKTI mungkin kirim abstrak, habis itu presentasinya mungkin bisa lewat YouTube atau yang lainnya gitu. Jadi sudah memiliki ancang-ancang Udah. ke depannya ya Mbak Udah ya, menghadapi pandemi ini supaya event-event atau kegiatannya tetap berjalan dengan baik gitu ya. Jadi dialihkan di online. Dialihkan ke online Nah, semuanya. nanti dari rekan-rekan UNESA semuanya, para mahasiswa baru yang ingin berkontribusi, nah ini ada event dari rekan-rekan UKM kependudukan, nanti bisa berkontribusi juga di situ ya. Oke. Kemudian dari berbagai kompetisi, dari berbagai event yang sudah dilalui, mungkin ada kesan-kesan atau yang paling berkesan di benak atau di ingatan Mbak Rizka maupun Mbak Tamara, mungkin bisa disampaikan. Ini waktu kita mengikuti event. Mengikuti event maupun menyelenggarakan event. Kalau mengikuti event kita kesannya itu debatnya itu kita pasti kayak sorak-sorak menyemangati yang debat atau yang menyemangati yang cerdas cermat gitu sih kesannya, jadi rame gitu mendukung. Kalau kita yang menyelenggarakan kita kesannya saling melengkapi itu ribet jadi panitianya itu kesan banget sama evaluasi itu nangis gitu. Salah-salahan nangis itu berkesan banget. Mbak Rizka mungkin ada pengalaman tersendiri juga? Ini saya sebagai anggota yang baru ya di sini posisinya. To be honest, ketika aku bergabung di UKM kependudukan ini yang awalnya aku nggak tahu sama sekali, terus langsung dibina sama kakak-kakaknya, dan ketika laun waktu yang sedang terjadi kayak merasakan benar-benar kekeluargaan, saling bercanda tawa, karena apalagi ketika kegiatan di Pacet itu ya kayak upgrading diri itu kayak kita benar-benar merasakan bagaimana sih untuk menjalin tali silaturahmi, kekeluargaan, membina hubungannya yang baik seperti apa, bahkan lebih dari itu. Pokoknya enak. Benefitnya banyak banget ketika gabung di sini sih. Nyaman gitu ya. Betul. Oke, baik rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan dengan Mbak Rizka dan Mbak Tamara dari UKM Kependudukan Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya di Bincang Unesa bersama Mbak Rizka dan Mbak Tamara dari UKM Kependudukan Unesa. Nah, tadi sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai event dan berbagai macam kegiatan Mbak. Mungkin dulu saat bergabung di UKM Kependudukan ini yang menjadi motivasi Mbak Rizka maupun Mbak Tamara itu apa? Bisa dari ketuanya dulu ya. Mbak Tamara dulu, silakan. Dulu saya nggak ada motivasi sih, cuman kayak ingin tahu apa sih kependudukan ini, dia bahas apa sih, kegiatannya gimana aja sih gitu. Jadi aku ya udah wes ikut aja, aku ikut. Berjalan waktu, oh ternyata kayak gini ya, akhirnya aku nyaman kayak di sini sampai sekarang gitu.
Mbak Rizka silakan. Alasan ya, mengenai alasan untuk bergabung di UKM Kependudukan, yang pasti di sini saya mempunyai motivasi yang besar karena di lingkungan saya itu merupakan lingkungan yang tidak berdaya saing gitu loh Mas. Jadi apa ya, lingkungan yang ingin aku rubah dengan masyarakatnya yang memiliki mindset yang tidak terbuka, sehingga mungkin dengan ketika saya bergabung di UKM Kependudukan ini bisa memberikan ilmu dan mengaplikasikannya langsung di lingkungan saya, sehingga lingkungan saya ini nanti bisa memberikan apa ya, merubah mindset masyarakat itu menjadi yang baik, seperti mempunyai anak dua cukup, terus memberikan apa ya, pokoknya merubah kualitas masyarakat yang ada di lingkungan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya ingin apa ya, berkontribusi lebih nyata terhadap negara saya, terutama karena dengan saya bergabung di kependudukan ini bisa memberikan solusi atau ide-ide mengenai problem solving terhadap kependudukan, seperti itu. Jadi memang berlandaskan niat yang sungguh-sungguh dan punya target bahwasanya ikut UKM ini saya harus begini gitu. Punya planning ya. Betul. Jadi punya gambaran setelah mengikuti ini saya harus bagaimana. Jadi punya gambaran, tidak hanya sekadar ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi memang dilandaskan dengan niat yang sungguh-sungguh dan ingin berkontribusi itu tadi ya, rekan Indonesia semuanya. Baik, di UKM Kependudukan tadi sudah cerita panjang lebar mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, event-eventnya. Mungkin banyak kegiatan lain selain yang formal-formal Mbak ya, yang terstruktur. Mungkin ada kegiatan lain dalam rangka memupuk rasa solidaritas yang tinggi, kekeluargaan yang tinggi dari UKM Kependudukan Unesa ini. Silakan. Kegiatan lainnya mungkin kita kumpul sama demisioner. Kita nanti kenalan, terus tanya-tanya kayak kesulitannya apa, lebih ke konsultasi sih. Terus tapi juga sambil makan, sambil yang lainnya. Jadi kita kayak keluarga banget sih Mas. Nggak ada kata apa itu mantan, nggak ada kata mantan. Itu alumni ya lebih tepatnya. Alumni, jadi kita bisa reunian lagi gitu. Jadi bukan mantan anggota tapi alumni DPJ misioner iya, gitu ya. Jadi tetap sambung. Dari tahun ke tahun. Ada grupnya juga kok dari tahun 2014 sampai tahun sekarang. Jadi kita bisa langsung kalau ada kesulitan tanya, kalau ada apa-apa bisa langsung tanya juga gitu. Lebih mudah sharing-sharingnya juga ya. Dari setiap masa kan ada orangnya dan setiap orang punya masanya sendiri-sendiri. Iya, betul gitu. sekali. Mbak Rizka, mungkin ada tambahan, silakan. Kalau mengenai memupuk solidaritas di sini, seperti yang dikatakan oleh Kak Tamara, kita di sini benar-benar misalkan keluarga, benar-benar dibina. Kalau ada masalah ya langsung dibantu, bukan kayak diculno gitu. Orang Jawa kan ya diculno gitu kan. Tapi kata ya kita benar-benar misalkan keluargaan di sini. Intinya bagaimana kita bisa memajukan UKM ini bersama-sama. Ya. Jadi tambahin lagi ya. Jadi biasanya kan kalau udah mantan atau udah nggak menjabat lagi kan biasanya udah saya serahkan ke kamu gitu. Jadi dia udah wis nggak mau tahu gitu ya. Tapi kalau kita bisa tetap terus berjalan. Kadang kalau ada acara pun kita juga mengundang demis-demis gitu. Udah. Ya. Jadi dari kegiatan itu tadi ya Mbak, baik yang kegiatan yang formal, event-event maupun yang non formal, kumpul-kumpul, sharing-sharing. Mungkin Mbak Rizka dan Mbak Tamara bisa berbagi tips atau berbagi pengalaman dalam rangka memanajemen waktu antara perkuliahan dan berkegiatan di UKM. Pastinya rekan Unesa semuanya kan masih belum merasakan ya dunia perkuliahan itu seperti apa. Mungkin bayangan mereka, oh kuliah ya sama seperti sekolah, kita bangun pagi, berangkat jam 7, pulang jam 2 dan lain sebagainya. Kan berbeda kan Mbak, perkuliahan dan sekolah. Mungkin Mbak Tamara dan Mbak Rizka bisa berbagi pengalamannya dalam rangka memanajemen waktu antara kuliah dan berkegiatan di UKM. Silakan. Baik, mengenai membagi waktu, emang sering kali ya Mas, kita sendiri kayak
kelabakan gitu kan membagi waktu. Nah kalau dari aku pribadi ini mengutip dari buku 7 kebiasaan orang yang efektif membagi waktu, di mana kita bisa memberikan skat-skat, di mana skat ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian, di mana bagian yang pertama kita bagi menjadi penting dan mendesak, lalu yang kedua ini tidak penting tapi mendesak, lalu yang ketiga tidak mendesak dan penting, dan yang keempat yakni tidak penting dan tidak mendesak. Sehingga kalau ada kegiatan baik itu antara kuliah atau kegiatan UKM entah apapun itu, kalian bisa memasukkan kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa kalian masukkan di 4 bagian tersebut, sehingga kalian bisa tahu kedepannya mana yang harus aku prioritaskan dan mana yang aku bisa tinggalkan, bukan ditinggalkan, lebih tepatnya ditunda dulu. Iya betul Ya, oke. Kalau Mbak Tamara silakan. Nggak ada aku. Masa nggak ada? Ya mungkin pengalaman dari Mbak Rizka dan Mbak Tamara kan berbeda. Kalau aku sih membagi waktu nggak ada kayak sekat-sekat gitu, nggak ada. Cuman aku lebih kayak waktunya, oh ini jam segini udah waktunya kuliah, ya aku kuliah. Kalau jam segini waktunya kegiatan, aku kegiatan gitu. Jadi kayak lebih ke jam-jamnya gitu sih. Nggak ada sekat-sekat kayak gitu tadi. Tapi selama ini aman semuanya kan Mbak ya? Aman. Maksudnya perkuliahan aman, UKM juga aman. Aman semuanya. Ya. Jadi berjalan secara beriringan. Beriringan gitu ya. Tapi bagaimanapun tugas utama mahasiswa kan berkuliah. Jadi diprioritaskan kuliahnya. Ya. Begitu rekan Unesa semuanya ya. Baik Mbak Tamara, Mbak Rizka, mungkin silakan menyampaikan ajakan ataupun motivasi-motivasi untuk para generasi penerus bangsa, para maba, para rekan Unesa semuanya untuk bergabung di UKM Kependudukan Unesa ini. Silakan. Untuk kalian mahasiswa baru yang mau ikut atau join di UKM Kependudukan, yuk gabung di UKM Kependudukan, karena kita di sini tidak ada kata junior senior, tapi di sini ada keluarga. Dan teruntuk kalian yang belum tahu mengenai kependudukan seperti apa, jangan khawatir, karena di sini kita akan belajar bersama, berproses bersama, sehingga kita bisa bersama-sama memajukan dan mengembangkan UKM Kependudukan ini secara bersama-sama. Mengenai nanti aku harus seperti apa, nanti bakal diarahkan dan dibimbing oleh kakak-kakaknya. Dan pokoknya jangan lupa untuk ikut, pasti banyak ilmu yang kalian dapatkan. Kalau ada kata marah, apa ya dari aku ya? Pokoknya kalian harus ikut untuk ikut UKM Kependudukan Unesa ini. Jangan pilih yang lain, UKM Kependudukan aja. Ya, oke. Sebelum kita tutup, ada jargon mungkin Mbak, jargon dari UKM Kependudukan Unesa untuk membakar semangat dan supaya lebih greget lagi. Oke. Kira-kira jargonnya apa? Nanti saya yang ngapa-ngapa, Mbak Rizka dan Mbak Tamara nanti menjawab. Pasnya babanya UKM Kependudukan Unesa gitu. Iya. Oke. Gitu ya, langsung ya. Iya. UKM Kependudukan Unesa, bersatu, beraksi, berwawasan kependudukan. Iya, terima kasih Mbak Rizka dan Mbak Tamara sudah hadir di studio Radio Unesa. Semoga sukses selalu untuk kedepannya ya. Oke. sama-sama. Ya, oke rekan Unesa, itu dia perbincangan saya dengan Mbak Rizka dan Mbak Tamara mengenai UKM Kependudukan Unesa. Jadi mantapkan pilihan kalian untuk selalu berkontribusi dan berproses secara maksimal di masa perkuliahan ini. Jadi jangan hanya jadi kaum rebahan saja ya. Jadi bukan hanya kuliah yang kupu-kupu, kuliah pulang, tapi harus tetap berproses, berkontribusi. Jadi banyak ilmu yang kalian dapatkan saat berkuliah ini. Tidak hanya ilmu yang di bidang yang kalian tekuni, tapi juga ilmu lain yang bisa kalian gunakan di masa depan kelak ya. Terima kasih. Demikian episode Bincang Unesa kali ini. Saya Mufti Isor pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Unesa selanjutnya. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.